Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Filian Albarfizatullah dengan NIM 2311102297 dan rekan saya Kanasya Abdi Aziz dengan NIM 2311102140. Di sini kami ingin mempresentasikan analisis perbandingan strategi algoritma dalam penyelesaian traveling salesperson problem atau TSP yang sudah kami buat. Untuk studi kasus, kami mengambil 10 lokasi sekolah di Purwokerto sebagai node atau titik perjalanan. Kami ingin melihat bagaimana 4 jenis algoritma berbeda bekerja dalam menemukan rute terpendek yang menghubungkan seluruh lokasi sekolah tersebut. Tujuan utama studi kasus ini adalah mengoptimalkan rute perjalanan antar sekolah dengan menerapkan 4 strategi algoritma, yaitu brute force, backtracking, greedy, dan divide and conquer. Setiap algoritma diuji berdasarkan dua aspek utama, yaitu total jarak rute terpendek yang dihasilkan dan waktu eksekusi atau performa komutasi. Tahapan proses yang kami lakukan meliputi: pertama, visualisasi titik lokasi sekolah dalam bentuk koordinat; kedua, perhitungan matriks jarak antar sekolah dengan menggunakan rumus Evershin, yaitu rumus yang menghitung jarak antara dua titik berdasarkan koordinat lintang dan bujur di permukaan bumi; dan ketiga, implementasi keempat algoritma TSP. Kemudian kami analisis hasilnya secara kuantitatif dan kualitatif. Oke. Untuk datasetnya ada SMK Bina Taruna, Transbuana International Schools, STIE Satria, SMK Widya Karya, SMP Permata Hadi, SMK Telkom, SMP Telkom, SD Negeri 3 Berkoh, STMIK Widya Utama, dan SMK Negeri 1. Yang pertama, kami menerapkan algoritma brute force. Secara prinsip, brute force merupakan metode yang paling sederhana namun juga paling berat secara komputasi. Algoritma ini mencoba semua kemungkinan rute yang dapat dibuat antara titik-titik yang ada. Kemudian memilih satu rute dengan total jarak paling pendek. Kelebihan utama dari brute force adalah akurasi hasilnya yang pasti optimal, karena tidak ada rute yang dilewatkan. Namun kelemahannya sangat jelas: waktu yang sangat tinggi, karena jumlah kemungkinan rute akan meningkat secara eksponensial ketika jumlah titik bertambah. Pada penelitian ini, brute force menghasilkan rute optimal dengan jarak total 6,901 km, tetapi waktu eksekusinya mencapai 2,5188 detik. Dari sini bisa kita lihat bahwa meskipun hasilnya akurat, metode ini tidak efisien dan sulit diterapkan pada dataset besar karena membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang besar. Dan untuk output visualisasinya seperti ini. Oke. Kemudian kami menguji algoritma greedy. Algoritma ini memiliki prinsip kerja yang berbeda dibandingkan dua algoritma sebelumnya. Greedy bekerja dengan cara memilih pilihan terbaik di setiap langkah saat itu juga, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, greedy bisa memberikan solusi yang cepat, walaupun tidak selalu menjamin hasil yang benar-benar optimal. Hasil uji kami menunjukkan bahwa greedy menghasilkan rute dengan total jarak 7,462 km dengan waktu eksekusi hanya 0,0044 detik. Jadi, meskipun hasilnya tidak seoptimal brute force, perbedaan jaraknya tidak terlalu jauh dan kecepatan luar biasa tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa greedy merupakan algoritma yang sangat efisien dan cocok digunakan untuk kasus real time, terutama ketika waktu perhitungan menjadi faktor penting. Namun tentu saja kekurangannya adalah solusi yang didapat seringkali suboptimal. Dan untuk hasil visualisasinya seperti ini. Oke, next. Oke, selanjutnya kami menggunakan algoritma backtracking. Backtracking juga termasuk dalam kategori algoritma ISEC yang berarti tetap menjamin hasil optimal. Namun, bedanya dengan brute force, backtracking melakukan eksplorasi solusi dengan lebih cerdas, yaitu dengan memangkas atau menghentikan pencarian pada jalur yang sudah pasti tidak akan menghasilkan solusi terbaik. Hasilnya, algoritma backtracking juga menemukan rute terpendek dengan total jarak 6,901 km, sama seperti brute force. Namun, waktu eksekusinya lebih cepat, yaitu sekitar 0,7275 detik.
Ini membuktikan bahwa backtracking memiliki efisiensi yang jauh lebih baik karena mampu menghindari perhitungan yang tidak perlu. Kesimpulannya, backtracking sangat cocok digunakan ketika kita memerlukan hasil yang benar-benar optimal, tetapi dengan waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan brute force. Meski begitu, kompleksitasnya tetap tergolong tinggi, sehingga pada skala data yang jauh lebih besar, algoritma ini juga akan mulai melambat. Ini hasil visualisasi dari rute terpendek backtracking. Oke, selanjutnya kami juga menggunakan algoritma divide and conquer. Seperti namanya, algoritma ini bekerja dengan prinsip pembagian dan penaklukan. Masalah besar dipecah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, diselesaikan secara terpisah, lalu hasilnya digabungkan kembali untuk membentuk solusi akhir. Pendekatan ini terbukti sangat efisien untuk banyak kasus algoritmik karena mampu mengurangi beban perhitungan secara signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa divide and conquer menghasilkan rute dengan jarak total 7,428 km yang sedikit lebih pendek dari hasil greedy, dan waktu eksekusi tercepat di antara semua algoritma, yaitu 0,0041 detik. Dapat kita simpulkan bahwa divide and conquer memberikan keseimbangan yang baik antara kecepatan dan kualitas hasil. Meskipun tidak selalu menemukan rute optimal, hasilnya sangat dekat dengan optimal dengan waktu yang jauh lebih efisien. Ini hasil visualisasi dari rute terpendek divide and conquer. Oke, kita lanjut ke observasi dan perbandingan pada akurasi rute. Dari sisi akurasi, algoritma brute force dan backtracking menghasilkan rute terpendek yang sama, yaitu 6,901 km, karena keduanya termasuk algoritma ISEC yang menjamin solusi optimal. Berbeda dengan greedy dan divide and conquer menghasilkan rute yang sedikit lebih panjang, yaitu 7,462 km dan 7,428 km, karena keduanya merupakan algoritma heuristik yang fokus pada kecepatan. Perbedaan jarak yang dihasilkan relatif kecil, sehingga dalam kasus nyata di mana waktu menjadi faktor penting, algoritma heuristik seperti greedy dan divide and conquer tetap menjadi pilihan yang praktis. Selanjutnya, observasi dan perbandingan pada kecepatan eksekusi. Dari hasil pengujian terlihat bahwa algoritma greedy dan divide and conquer memiliki waktu eksekusi yang paling cepat, yaitu masing-masing 0,0044 detik dan 0,0041 detik. Kedua algoritma ini sangat efisien dalam menemukan solusi, terutama untuk jumlah node yang kecil, seperti pada penelitian kami dengan 10 lokasi sekolah. Sementara itu, algoritma backtracking memiliki waktu eksekusi 0,7275 detik lebih cepat daripada brute force yang membutuhkan 2,5188 detik. Hal ini terjadi karena backtracking mampu memangkas cabang pencarian yang tidak relevan, sedangkan brute force harus memeriksa semua kemungkinan rute tanpa terkecuali. Namun, karena TSP merupakan masalah NP-hard, waktu backtracking tetap meningkat pesat jika jumlah node bertambah banyak. Secara keseluruhan, greedy dan divide and conquer menjadi pilihan yang lebih efisien dalam hal kecepatan, sedangkan backtracking menawarkan keseimbangan antara akurasi dan performa. Oke, jadi dari kesimpulan pencarian rute terpendek dari 10 titik sekolah, algoritma backtracking menjadi pilihan terbaik karena tetap memberikan hasil optimal dengan waktu yang efisien. Namun, jika jumlah titik meningkat lebih besar, algoritma greedy dan divide and conquer akan menjadi pilihan yang lebih realistis karena mampu memberikan hasil pendekatan optimal dengan waktu eksekusi yang paling cepat. Perbedaan jarak antara solusi heuristik dan solusi optimal juga tidak terlalu signifikan, sehingga dalam dunia nyata, algoritma cepat seperti
greedy dan divide and conquer seringkali lebih praktis diterapkan. Misalnya untuk sistem navigasi, perencanaan rute pengiriman, atau transportasi dinamis yang harus menyesuaikan secara real time. Oke, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.